Halo semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Stefani Purnama, biasa dipanggil Fani. Dan di kesempatan kali ini, aku ingin membuat video untuk membahas buku Perancis yang berjudul Jatuh, dalam bahasa Indonesia yang berjudulnya Jatuh, dalam bahasa Inggris berjudul The Fall, dan dalam bahasa Perancis yang bahasa aslinya berjudul La Queue. Ini karyanya Albert Camus, dan fun fact, ini adalah novel yang beliau selesaikan sebelum beliau meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Nah, sebelum kita membahas tentang novel ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kita berkenalan dengan si penulis ini. Albert Camus merupakan seorang sastrawan dan juga filsuf yang terkenal karena karya-karyanya yang sering mengangkat tema absurditas dan juga eksistensialisme. Nah, teman-teman, ternyata ada latar belakang mengapa Albert Camus ini sering mengangkat tema-tema tersebut. Albert Camus lahir pada tanggal 7 November 1913 di Aljazair. Nah, fun fact, pada waktu itu, Aljazair merupakan salah satu wilayah koloni milik Prancis di Afrika Utara. Nah, karena saat itu lagi masa-masanya perang, ayahnya Albert Camus ini diwajibkan untuk ikut militer. Nah, beliau ini meninggal pada saat perang Marne pada tahun 1914 dan saat itu Albert Camus belum berusia 1 tahun. Peristiwa ini yang menjadi awal dari kehidupan Albert Camus tanpa figur ayah. Ibunya, yang merupakan keturunan Spanyol, itu bekerja sebagai pekerjaan rumah tangga untuk menghidupi keluarganya. Nah, setelah ayahnya meninggal, Albert Camus pindah bersama ibu dan kakaknya di distrik kelas pekerja, tempat mereka tinggal bersama neneknya dan juga seorang paman yang lumpuh. Albert Camus tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, ditambah dengan lingkungannya yang keras dan juga miskin. Hal ini semakin membuat Albert Camus ini menjadi lebih peka daripada orang seumurannya. Namun, dalam aspek pendidikan, Albert Camus adalah siswa yang cerdas, sehingga ia berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Dan di universitas, dia belajar tentang filsafat, sehingga ia sangat tertarik dengan eksistensi manusia. Namun, pada usianya masih muda, Albert Camus ini mendapatkan penyakit yang bernama tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis ini sangat berbahaya, sehingga Albert Camus ini bisa saja meninggal dengan penyakit tersebut secara tiba-tiba. Nah, namun dari sini Albert Camus jadi sadar kalau hidup ini tuh rapuh dan juga tidak pasti. Sehingga dari kesadaran ini juga Albert Camus mendapatkan gagasan utamanya, yaitu absurditas hidup, di mana manusia hidup dalam dunia yang tidak pasti dalam memberi jawaban. Nah, sebelum kita membahas tentang novel ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membahas dulu sejarah Prancis pada masa itu. Setelah Perang Dunia Pertama, Prancis kehilangan jutaan warganya. Banyak keluarga, termasuk keluarganya Camus, kehilangan sosok ayah dan juga pencari nafkah. Hal ini memengaruhi kondisi moral dan juga psikologis dalam masyarakat Prancis. Apalagi ditambah dengan Perang Dunia Kedua dan juga Prancis yang kalah dengan Jerman Nazi, krisis moral ini menjadi semakin mendalam. Apalagi pada saat Perang Dunia Kedua, krisis moral ini semakin mendalam. Dan juga pada tahun 1940, Prancis kalah dengan Jerman Nazi. Yang dimana masa ini tuh bagi orang Prancis penuh dengan ketakutan dan juga krisis dalam moral. Nah, pada masa itu, masyarakat Prancis dihadapkan dengan pilihan yang sulit, yaitu memilih untuk melawan, bekerja sama, atau malah diam demi keselamatan masing-masing. Nah, pilihan sulit itu yang akan menjadi poin kritik dalam bukunya yang berjudul Jatuh, karya Albert Camus. Nah, tapi untuk Albert Camus sendiri, ia memilih untuk melawan, dan ia menjadi editor dalam surat karya Combat. Dan ia juga percaya bahwa perjuangan secara politik itu penting. Nah, namun yang menariknya setelah perang sudah berakhir, masyarakat Prancis ini mulai mengklaim dirinya sebagai pejuang kebenaran. Padahal sebelumnya mereka ini tuh pasif. Dan hal ini yang membuat Albert Camus ini menjadi lebih kritik lagi dalam moralitas publik.
Nah, kondisi yang sudah aku sebutkan tadi itu menjadi awal mulainya novel Jatuh ini. Nah, kita akan mulai membahas soal novel berjudul Jatuh, karyanya Abe Kamu, yang diterbitkan pada tahun 1956. Nah, jadi novel ini tuh disampaikan melalui monolog yang panjang oleh tokoh utamanya bernama John Baptiste Clemens. John Baptiste Clemens sendiri, beliau ini menceritakan seluruh isi perjalanan hidupnya kepada salah satu pria di kota Amsterdam tapi bernama Mexico City. Dan saat aku membaca buku ini tuh aku serasa mendengar pengakuan dosa dari seorang teman aku yang dia beneran curhat panjang lebar ngebongkar sisi gelap dirinya sendiri, namun juga jujur orangnya ya. Nah, siapa sih tokoh utama ini? Tokoh utamanya yang sudah aku ucapkan bernama John Baptiste Clemens. Beliau ini merupakan seorang mantan pengacara sukses yang udah ada di Paris. Namun saat monolog ini dimulai di sebuah bar bernama Mexico City di kota Amsterdam. Dan beliau ini menceritakan seluruh isi perjalanan hidupnya, dan gak cuma perjalanan hidupnya juga, tapi juga perasaan yang ia rasakan. Dan ia menceritakan cerita ini tuh kepada seorang pendengar anonim, seorang pria di sebuah bar bernama Mexico City tadi. Dan prianya ini tuh tidak pernah sekalipun berbicara, seolah-olah Abe Kamu ini ingin merasa kalau pendengar anonim itu tuh kita sebagai pembaca, karena benar-benar di dalam novel ini ya teman-teman, itu tuh nggak ada sama sekali percakapan apapun. Jadi perasaan ataupun gerak-gerik yang penting yang diomongin, yang dilakukan dengan pendengar anonim ini, kita tahunya dari tokoh utamanya ini, yaitu John Baptiste Clemens tadi. Kalau dia merasa sedih atau dia merasa sudah capek dengan omongannya Clemens yang akan sadar dan memberitahu kita secara tulisan kayak, oh kamu lagi capek ya, gimana kalau kita pindah ke sebelah sana. Nah, dalam novel ini Clemens digambarkan sebagai sosok yang kaya, cerdas, dan juga disegani oleh banyak orang. Ia juga dikenal sebagai seorang yang dermawan, suka menolong karena ia juga suka menolong banyak orang gitu. Namun yang menariknya nih, yang paling janggal menurut aku adalah dianya sendiri yang cerita tentang dirinya sendiri. Kalau dianya sendiri itu yang, oh aku tuh kaya, aku tuh baik hati. Kenapa? Karena aku sering nolong orang tanpa balasan apapun, seperti itu. Menurut aku janggal banget karena dia sendiri yang ceritain gitu kalau pribadiannya dia gini-gini, meskipun emang kenyataannya kayak gitu ya, yang dia dia ngomongin itu perbuatannya ya nyata-nyata aja, tapi tetap jujur agak janggal aja karena dia seperti curhat kepada orang yang seharusnya bukan orang yang harusnya bukan dia curhatin gitu. Dia curhatinnya masa sama pendengar anonim, kan cukup janggal kan ya. Dan juga satu hal lagi, ia juga sering mengklaim dirinya adalah orang baik. Jadi aku merasa si Clemens ini tuh haus dengan validasi. Dan di sini akan terjadi peristiwa yang sangat menarik karena pada suatu malam di tepi Sungai Sen, ia mendengar cerita seorang perempuan yang meminta pertolongan karena perempuan ini tuh jatuh ke dalam Sungai Sen. Namun apa yang dilakukan oleh Clemens ini tidak bertindak. Dia dengar kalau ada cewek yang jerit. Dia melihat juga kalau ada cewek yang mau tenggelam gitu. Namun pada saat itu ia tidak bertindak apapun, dan rasa bersalah ini pun justru makin menaik saat ia mengetahui kalau perempuan yang tidak ia tolongi meninggal dunia. Nah, sejak malam itu, Clemens dihantui oleh rasa bersalahnya ini. Sehingga dari peristiwa malam tersebut, ia seperti dipaksa oleh keadaan
kamu tuh nggak sebermoral yang kamu kira, kalau kamu tuh nggak sebaik yang kamu kira. Dan satu pilihan diam yang kamu lakuin di peristiwa malam itu malah membuat citra dirinya ini tuh hancur seketika. Nah, menurut aku teman-teman, dalam novel ini ada simbolisnya, karena yang awalnya Clamons merupakan seorang pengacara sukses di Paris nih, yang penuh dengan kebanggaan, kemudian ia pindah ke Amsterdam. Dan seperti yang teman-teman tahu, kota Amsterdam ini kan di bawah permukaan laut dan dipenuhi banyak kanal-kanal. Dan menurut aku ini merupakan suatu simbolis kalau Clamons ini malah jatuh ke ruang yang gelap dan juga rendah. Nah, kembali ke bara yang tadi, Clamons semakin membuka sisi gelap dirinya sendiri, dan ia pun akhirnya juga mengakui bahwa dirinya ini tuh merasa dia tuh yang benar, dia tuh yang bermoral. Dan ada satu konsep, yaitu konsep hakim meniten, di mana ia mengakui kalau ia ini bersalah, tetapi juga menghakimi orang lain. Apakah teman-teman juga kayak gitu? Teman-teman juga, iya aku tahu kok aku salah, tapi orang ini bla 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 bla, kita juga malah menghakimi orang lain. Ada yang relate nggak sama cerita apa kamu berjudul jatuh ini? Nah, dengan mengungkapkan dosanya Clamons sendiri, Clamons ini seolah-olah ingin membuktikan bahwa dirinya ini tuh ya emang bersalah, tapi semua orang juga bersalah, namun dengan caranya yang berbeda. Dan dari monolognya yang panjang lebar dan juga gaya bahasanya, Abi kamu sendiri seolah-olah ingin juga menantang para pembacanya kalau kamu itu, apakah yakin kalau kamu itu yang orang yang paling benar? Apakah kamu yakin kalau kamu tidak akan berpaling saat orang-orang membutuhkan pertolongan kamu? Nah, pada akhirnya dari suatu cerita ini, yang monolognya panjang lebar ini, Clamons menyimpulkan kesimpulan yang menurut aku cukup ironis. Kenapa? Karena Clamons sendiri mengakui kalau semua orang itu pernah bersalah. Jadi semua orang itu pernah diam, semua orang itu pasti pernah pernah membiarkan sesuatu atau seseorang itu jatuh, dan kita tidak pernah memberikan suatu pertolongan kepada orang tersebut. Nah, pada akhirnya Clamons sendiri menyimpulkan suatu kesimpulan yang menurut aku cukup ironis, karena Clamons meyakini kalau semua orang ini tuh pada akhirnya pasti akan pernah berdosa atau bersalah. Jadi semua orang pasti akan pernah memilih untuk diam, semua orang akan memilih untuk ya melihat aja orang menderita atau juga tersiksa, dan semua orang nggak bakal memberikan suatu pertolongan kepada orang tersebut. Dan menurut aku dengan pemikirannya yang seperti itu, menurut aku kamu hanya ingin untuk membebaskan dirinya dari rasa bersalah, bukan secara penembusan, namun lebih kepada keyakinan bahwa dosa itu adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Nah, melalui John Baptiste Clamons, kamu ingin mengajak para pembacanya ini untuk merefleksikan diri sendiri. Karena menurut aku novel jatuh ini tuh bukan tentang sebuah kejatuhan individu, namun lebih ke kemunafikan moral yang bisa dimiliki oleh semua orang. Meskipun orang tersebut menganggap dirinya itu baik atau dirinya orang baik, karena bisa aja kita ini sebenarnya seperti Clamons, kita emang suka menolong orang lain tanpa bayaran apapun, tapi kita sendiri malah menganggap diri kita tuh yang paling baik, kita ini yang paling bermoral, dan kita ini ingin adanya kuasa dari orang lain seperti itu. Dan juga melalui novel ini aku merasa diajak untuk lebih jujur kepada diri sendiri, karena menurut aku pernah ada satu periode di masa hidupku di mana aku merasa aku lebih baik daripada orang lain, aku merasa lebih oke daripada orang lain, namun dari situlah muncullah suatu kemunafikan
Dan menurut aku novel ini pun juga mengajak kita untuk lebih bertanggung jawab pada pilihan kita, lebih tahu konsekuensi yang akan kita ambil, seperti itu. Jadi dari video ini, apakah teman-teman merasa dari video ini, apakah teman-teman merasa ingin membaca atau mengetahui lebih lanjut tentang novel Jatuh ini? Semoga dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi atau keinginan untuk membaca dari pengarang Abe Kamu. Jika teman-teman suka dengan tema-tema absurditas, teman-teman cocok dengan pengarang Abe Kamu ini. Salah satunya adalah Jatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan aku. Bye-bye.